Ribuan kilometer jauhnya dari Kekaisaran Jama, 10 binatang sihir terbang melayang bersama angin yang memancarkan aura ganas. Xiaoyan duduk bersila di atas kepala raksasa binatang sihir sambil menutup matanya. Itu berlanjut lama sebelum matanya terbuka lagi sambil mengamati pemandangan di bawahnya. Di mana kita sekarang? Xiaoli yang telah mengobrol dan tertawa dengan Lin Yan dan lainnya segera memalingkan kepalanya. Dia dengan cepat mengambil peta dari cincin penyimpanannya. Kita berada di sebuah kerajaan kecil bernama Wanyan. Tempat ini sudah sangat jauh dari wilayah sudut hitam. Menurut kecepatan kita harus bisa mencapai batas Kekaisaran Jama dalam waktu 1 bulan lagi. Masih ada 1 bulan lagi? Xiaoyan bergumam, tatapannya segera menyapu ke segala arah. Di mana Jian? Jangan bilang kalau dia tidak tahan lagi dan kabur sendiri. Gadis kecil itu tidak bisa duduk diam. Dia sudah berlari ke depan, namun Ratu Medusa mengikutinya. Biarkan mereka melakukan sesuka mereka. Jian seharusnya tidak akan mendapat masalah dengan Cailin di sekitar. Tak lama setelah Xiaoyan dan Xiaoli berbincang, suara angin deras tiba-tiba terdengar. Segera 2 sosok melintas. Mereka adalah Jian dan Ratu Medusa. Saat ini di tangan Jian sudah ada beberapa botol giok yang berisi ramuan obat. Dia kemudian menyerahkannya pada Xiaoyan. Kamu dapat menyimpan beberapa bahan obat ini untuk membantu kakak Cailin memperbaiki pil obat di masa depan. Namun kamu harus membantu menyempurnakan Danwan dengan yang lain. Kamu tidak dapat menyimpannya semua. Xiaoyan agak tertegun ketika menerima kotak giok. Dia membukanya satu persatu dan kejutan di matanya segera menjadi lebih padat. Beberapa bahan obat ini seharusnya bahan obat untuk memperbaiki pil pemulihan roh yang dijanjikan pada Ratu Medusa. Namun ketika Xiaoyan melihat bahwa semua bahan obat tidak seperti baru meninggalkan tanah, dia segera menjadi marah pada Jian. Jian tertawa ketika mendengar amarah Xiaoyan. Ini adalah barang-barang yang disimpan oleh beberapa paksi di sepanjang jalan. Kakak Cailin berkata, itu sia-sia bagi mereka untuk menyimpannya. Oleh karena itu, kami diam-diam mencurinya. Xiaoyan tertegun saat melihat Jian yang tersenyum canggung. Ekspresinya berubah hijau saat dia menatap Ratu Medusa dengan marah. Kamu benar-benar membawanya untuk mencuri bahan-bahan obat? Aku akan menyelesaikannya jika ada masalah. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Selain itu, bahan-bahan obat ini adalah semua yang dibutuhkan bagimu untuk membantuku memperbaiki pil pemulihan roh. Ratu Medusa meringkuk bibirnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Sudut mata Xiaoyan berkedut. Dia tidak berharap bahwa 2 orang ini, satu besar dan satu kecil, benar-benar dapat menimbulkan masalah. Dia segera berbalik pada Xiaoli. Tingkatkan kecepatan kita. Setelah mengatakan ini, dia sekali lagi berbalik menatap Ratu Medusa dan Jian. Kalian berdua tidak diizinkan pergi tanpa izinku di masa depan. Jian diam-diam menjulurkan lidahnya, sementara Ratu Medusa merajut alisnya. Namun dia menelan kata-katanya ketika dia melihat tatapan marah Xiaoyan. Kecepatan terbang kelompok Xiaoyan jelas menjadi jauh lebih cepat. Hanya setelah mereka jauh dari daerah di mana Jian dan Ratu Medusa menciptakan masalah, barulah mereka sekali lagi mengurangi kecepatan. Waktu dengan cepat berlalu. Jarak antara kelompok Xiaoyan dengan perbatasan Kekaisaran Jama juga menjadi semakin dekat. Itu bisa dilihat dari kejauhan sebuah benteng yang melawan pegunungan, benteng yang disebut Zhengui Pass. Senyum perlahan membeku di wajah Xiaoyan saat pandangannya menyapu garis luar benteng besar di langit yang jauh. Beberapa saat kemudian, tawa meraung yang telah ditekan selama 3 tahun terdengar seperti petir di langit. Kekaisaran Jama, aku, Xiaoyan, telah kembali. Apakah tempat ini Kekaisaran Jama? Lin Yan dan lainnya berdiri di depan agak ingin tahu. Tatapan mereka memandang ke arah benteng yang sangat jauh. Ya, ini adalah benteng perbatasan Kekaisaran Jama. Kita dapat dianggap telah memasuki Kekaisaran Jama setelah kita melewati tempat ini. Xiaoli mengangguk dan berkata. Namun ketika dia mengamati benteng yang biasanya dipenuhi dengan hiruk-pikuk manusia, dia akhirnya mengerutkan kening. Adik Xiaoyan, sepertinya ada sesuatu yang salah. Memang, ketika aku pergi dari tempat ini, saat itu lalu lintas manusia di sini sangat luar biasa. Apa yang terjadi hari ini? Xiaoyan juga kaget saat menatap benteng. Kejutan juga melintas di matanya. Jangan beritahu bahwa seseorang sudah mengetahui tentang berita kepulanganmu. Lin Xiuya juga menjulurkan kepalanya dan bertanya. Bagaimana mungkin jarak wilayah sudut hitam dengan Kekaisaran Jama begitu jauh? Seharusnya tidak ada seorang pun di Kekaisaran Jama yang tahu berita apapun tentangku. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Kota tampaknya memiliki jejak pertarungan. Selain itu, ada cukup banyak orang kuat yang berkumpul di satu lokasi. Ratu Medusa yang telah diam tiba-tiba berbicara dengan suara lemah.
Mendengar ini, Xiaoyan segera menutup matanya. Kekuatan spiritualnya menyebar dengan cepat menyapu seluruh benteng di bawah. Benteng ini memang tidak cukup damai. Selain itu, sungguh tak terduga bahwa aku dapat bertemu dengan beberapa orang yang aku kenal setelah aku kembali ke Kekaisaran Jama. Mari kita turun dan lihat. Sementara itu, suasana di halaman depan benteng, dua kelompok orang sudah saling berhadapan dengan permusuhan. Meng Li, kamu benar-benar berani menyerang komandanmu secara pribadi? Kamu akan mengalami kesulitan menjaga kepalamu jika hal ini mencapai ibu kota. Mute berteriak dengan marah. Komandan Mute, jangan gunakan metode ini padaku. Aku tentu saja tidak berani melakukan hal yang keterlaluan tanpa dukungan seseorang. Dukungan? Maksudmu sekte Mystic Cloud? Mata Mute menyusut ketika dia mendengar ini. Selama aku membunuhmu, aku secara alami memiliki metode sendiri untuk mengendalikan Jen Gui Pass. Kamu ingin membunuhku hanya dengan kekuatan puncak Dowlingmu? Mute tertawa dengan marah. Aku tahu kamu telah menerobos level doang baru-baru ini. Meng Li meringkuk bibirnya dengan jijik. Dia segera berteriak dengan keras. Tetua Yun Fan, silahkan turun tangan dan singkirkan orang ini. Segera lebih dari 10 sosok manusia berjubah putih muncul. Salah satunya adalah Tetua Sekte Mystic Cloud Yun Fan yang kekuatannya berada di level doang bintang 3. Komandan Mute, sebaiknya kamu menyerahkan simbol militer. Jika kamu terus tidak bertobat, kemungkinan besar kehancuran tidak akan jauh. Yun Fan melirik acuh tak acuh pada ekspresi jelek Mute. Sekte Mystic Cloud telah melakukan pengkhianatan dan tentu saja memalukan. Aku, Mute, Jenderal Kekaisaran, tidak akan menyerah padamu. Orang bodoh yang keras kepala. Yun Fan menggelengkan kepalanya, ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Mengepalkan tinjunya, pedang biru gelap muncul dan menunjuknya pada Mute. Siapapun yang menghalangi sekte Mystic Cloud kami akan mati. Namun tepat ketika pertempuran sengit antara doang akan meletus, tawa yang jelas perlahan-lahan terdengar dari langit. Sudah 3 tahun sejak aku pergi. Aku tidak berharap bahwa sekte Mystic Cloud menjadi sesombong ini. Sepertinya anjing tua Yun San memiliki cukup banyak ambisi. Tawa yang tiba-tiba bergema menghancurkan suasana yang dipenuhi pedang di halaman. Banyak orang menahan ekspresi tertegun. Seseorang benar-benar berani melemparkan penghinaan seperti itu pada Yun San di Kekaisaran Jama saat ini. Rasa dingin dan gelap berangsur-angsur menggulung wajah Yun Fan. Dia perlahan melemparkan pandangannya ke langit. Siapa tamu tak diundang ini? Mute juga melihat binatang sihir yang terbang di langit dengan waspada. Dia buru-buru melambaikan tangannya saat dia merasa tersesat dalam situasi ini. Semua orang bukan dari Kekaisaran Jama, bukan? Ekspresi Yun Fan dingin saat dia melihat 10 binatang sihir di langit. Ini adalah masalah sekte Mystic Cloud. Aku akan menyarankan kalian semua untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Itu memang sekte Mystic Cloud. Tawa samar sekali lagi dipancarkan dari belakang binatang sihir harimau elang. Sesaat kemudian, beberapa sosok melintas dan melompat turun. Saat ini, seluruh halaman depan telah berubah menjadi keheningan yang tidak biasa karena tamu yang tak diundang. Itu termasuk anggota sekte Mystic Cloud. Bolehkah aku tahu siapa kalian sebenarnya? Aku yang tua adalah Yun Fan, seorang ketua dari sekte Mystic Cloud. Pemimpin sekte kami adalah Yun San. Pernahkah kamu mendengar tentangnya? Yun Fan akhirnya menekan keterkejutan di dalam hatinya dan menengkupkan tangannya ke arah pemuda berjubah hitam yang menempati posisi pemimpin. Yun San, aku telah mendengar tentangnya. Aku juga memiliki hubungan yang cukup dengannya. Xiaoyan tersenyum, sudut mulutnya berisi tatapan menggoda. Yun Fan segera menghela napas lega ketika mendengar ini. Karena pihak lain telah mendengar nama Yun San, sepertinya mereka tahu bahwa dia adalah ahli doujong yang sangat kuat. Tatapan menggoda Xiaoyan juga melebar ketika dia melihat sikap tenang Yun Fan. Dia perlahan mengambil 2 langkah maju ke arah kelompok Mute yang sedang dilindungi oleh bawahannya. Kakak Mute, tidak perlu khawatir, aku telah mengingat kebaikanmu dengan membiarkanku melarikan diri saat itu. Wajah Mute terkejut, tatapannya segera berhenti di wajah yang agak agrab yang memiliki penguasa hitam besar. Kenangan yang telah disembunyikan selama 3 tahun akhirnya terlintas di pikirannya. Kamu Xiaoyan? Suara yang mengandung ketidakpercayaan keluar dari mulut Mute. Xiaoyan, bagaimana mungkin? Bagaimana kamu masih hidup? Ekspresi Yun Fan juga berubah kusam setelah mendengar nama ini. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat berbagai ekspresi dari semua orang. Dia kemudian tersenyum dan berbicara pada Yun Fan. Anjing tua itu Yun San masih hidup, mengapa aku harus mati? Wajah Yun Fan berkedut.
Pelaku yang telah mengubah sekte Mystic Cloud menjadi kekacauan besar 3 tahun lalu sebenarnya masih hidup. Terlebih lagi, kekuatan orang ini telah melambung ke titik yang jauh melebihi miliknya. Bunuh dia! Yun Fan berteriak dengan ganas. Dia tidak bisa membiarkan orang ini hidup. Segera 10 murid sekte Mystic Cloud di dinding menjerit keras. Namun doci mereka baru saja melonjak, suara angin kencang tiba-tiba berhembus. 10 sosok hitam segera melintas. Seketika pedang tajam menembus keluar dari dada mereka dan kehidupan mereka dengan cepat menghilang. Jantung Yun Fan juga berdegup tiba-tiba saat dia melihat para ahli yang dia bawa keluar dari sekte dibunuh dengan mudah. Black X Company, serang! Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari mulut Meng Li di belakang Yun Fan. Segera ribuan prajurit berhamburan berlari ke arah Xiaoyan. Xiaoyan memandang Meng Li dengan acuh tak acuh. Dia masih ingat orang ini. Saat itu dia dihalangi oleh orang ini ketika dia akan meninggalkan kekaisaran Jama. Dengan lambaian tangannya, segera 10 sosok manusia turun dari langit. Pemimpin Xiao, kamu dapat meninggalkan udang kecil ini kepada kami. Tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Tawa samar terdengar dari langit setelah Xiaoyan melambaikan tangannya. Segera 10 sosok bayangan hitam meletus bersama dengan suara pisau, bertabrakan dengan ribuan bawahan Meng Li, dan teriakan yang menyedihkan segera terdengar. Xiaoyan melirik Yun Fan dan Meng Li yang wajahnya sudah pucat pasi. Dia kemudian perlahan melangkah maju. Aku akan membalas apa yang telah dilakukan sekte Mystic Cloud pada klan Xiao lebih dari 100 kali. Hari ini aku akan memulai dengan kalian berdua. Tenang, anjing tua Yun San juga akan turun dan menemani kalian berdua. Yun Fan menghirup napas dalam-dalam saat dia melihat Xiaoyan yang berjalan dengan senyuman yang semakin dingin. Meng Li, aku akan menundanya. Ambil kesempatan untuk pergi. Setelah itu, informasikan pada pemimpin sekte kembalinya Xiaoyan. Yun Fan tidak menunggu tanggapan Meng Li. Bahunya segera bergetar dan sepasang sayap dao cibir pucat melonjak keluar. Kemudian dia menembak ke arah Xiaoyan dengan pedang biru di tangannya menunjuk ke arah dada Xiaoyan. Namun sebelum dia mencapai Xiaoyan, dia tiba-tiba berteriak, Meng Li, pergilah! Segera, Meng Li bergegas keluar dari benteng dengan cara seperti kilat. Kamu ingin pergi? Xiaoyan tersenyum dingin ketika melihat Meng Li melarikan diri. Kemudian tangan kirinya menjulur dan mengepal. Sebuah kekuatan hisap segera meletus dan tubuh Meng Li yang melarikan diri tiba-tiba berhenti di udara dan dengan cepat ditarik kembali. Yun Fan tiba-tiba melepaskan pedangnya dari tangannya dan menembus tajam ke arah dada Xiaoyan yang berada di jarak dekat. Kemudian dia memutar tubuhnya, bergegas ke langit untuk melarikan diri. Umpannya, Xiaoyan mengangkat alisnya ketika Yun Fan tiba-tiba meninggalkan serangannya dan melarikan diri. Lin Yan, Jian, dan lainnya yang kebetulan dengan santai di samping baru saja akan bergerak setelah melihat Yun Fan melarikan diri, namun tawa Xiaoyan menghentikan mereka. Kekuatan dorong sekali lagi keluar dari telapak tangan Xiaoyan. Akhirnya itu pecah di belakang tubuh Meng Li yang terhenti di udara. Bang! Ekspresi Meng Li menjadi pucat. Darah segar langsung menyembur keluar dari mulutnya. Xiaoyan sekali lagi melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan tak terlihat segera mengayunkan Meng Li ke dinding. Akhirnya dia mendarat di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Ketika tubuh Meng Li mendarat di tanah, Xiaoyan yang berada di halaman dengan aneh menghilang. Beberapa saat kemudian, tubuh manusia segera jatuh dari langit dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya itu dengan keras menabrak tanah. Hanya doang bintang 3 jika aku membiarkanmu melarikan diri di depanku. Bagaimana aku bisa membicarakan tentang mengakhiri dendam dengan Yun San? Tawa lembut Xiaoyan terdengar di langit. Tatapannya acuh tak acuh saat melihat sosok manusia yang jatuh ke tanah. Debu perlahan tersebar di halaman. Sosok menyedihkan Yun Fan perlahan-lahan terungkap. Kedua matanya membawa ketakutan dan ketidakpercayaan saat dia menatap Xiaoyan. Xiaoyan, jika kamu membunuhku, pemimpin sekte Yun San pasti tidak akan melepaskanmu. Yun Fan melirik Meng Li yang nasibnya tidak diketahui di sudut tembok. Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya dengan senyuman mengejek. Gumpalan api hijau muncul dari telapak tangannya saat dia berbicara. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiaoku. Di masa depan, aku akan membunuh setiap anggota dari sekte Mystic Cloud. Cepat atau lambat akan menjadi giliran anjing tua Yun San. Segera gumpalan api hijau menembak dengan akurat ke arah Yun Fan yang ketakutan. Yun Fan yang sudah sangat terluka tidak punya waktu untuk melakukan menyalurkan doucinya untuk menahan suhu yang sangat panas. Tubuhnya kemudian meledak menjadi abu hitam di tengah suara rendah dan dalam. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan angin segera bertiup menyebarkan abu hitam di tanah. Dengan suara petir samar, dia sudah muncul sekali lagi di halaman dengan cara seperti kilat. Kakak Mute, kita belum bertemu selama 3 tahun. Bagaimana kabarmu? Senyum kaku terungkap di wajah Mute ketika dia mendengar suara Xiaoyan.
apakah kamu benar-benar Xiaoyan? Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Apakah ada orang lain di dalam kekaisaran Jama yang berani memanggil dirinya Xiaoyan? Mute mengangguk dengan sikap malu. Benar, nama Xiaoyan pada dasarnya menjadi kata yang tabu dalam kekaisaran Jama selama beberapa tahun ini. Kakak Mute, terima kasih banyak atas bantuanmu di masa lalu. Xiaoyan perlahan berjalan maju ke arah Mute dan membuat penjaganya yang memegang senjata gemetar sedikit. Mute melambaikan tangannya dan menyebarkan penjaga yang memalukan di sekitarnya. Dengan suara terbatuk, dia berkata, "Saudara Xiaoyan, sebenarnya aku telah menerima surat dari klanku saat itu untuk membuatku diam-diam memberimu bantuan jika memungkinkan." Klanmu? Xiaoyan akan mengingatnya. Aku belum pernah ke kekaisaran Jama selama 3 tahun. Bisakah kakak Mute untuk memberitahuku tentang situasi saat ini di dalam kekaisaran Jama? Karena ini akan menjadi cerita yang panjang, Mute kemudian mengajak Xiaoyan masuk ke aula benteng Jungui Pass. Benar-benar tak terduga bahwa kekuatan saudara Xiaoyan telah mencapai tingkat ini setelah 3 tahun kita berpisah. Mute mengangkat cangkir tehnya sebelum tertawa. Tatapannya segera menyapu Xiaoli, Lin Yan, dan lainnya yang berada di samping Xiaoyan. Dia jelas mengerti hal yang paling menakutkan dari kembalinya Xiaoyan kali ini bukanlah dirinya yang luar biasa, tetapi orang-orang kuat yang telah dia kumpulkan. Ada banyak informasi kekaisaran Jama selama 3 tahun ini yang didapat Xiaoyan dari Mute. Setengah bulan setelah Xiaoyan meninggalkan kekaisaran Jama, sekte Mist Cloud telah berubah menjadi terbuka, merekrut murid dalam jumlah besar, dan juga menyebar muridnya di semua kota utama di dalam kekaisaran. Setelah itu, sekte Mist Cloud memulai pemusnahan klan Xiao. Namun dengan perlindungan diam-diam klan Primer, sisa anggota klan Xiao akhirnya terselamatkan. Di sini Xiaoyan juga akhirnya mengetahui jika saat ini sekte Mist Cloud telah dikendalikan oleh Yun San. Dia juga telah mencopot posisi Yun Yun sebagai pemimpin sekte. Bahkan dari informasi yang dikirim tetua klanmu pada Mute, sangat mungkin bahwa sekte Mist Cloud ingin menyerang 3 klan besar. Itu akan dimulai dengan klan Primer, karena Hai Bodong memiliki ikatan yang baik dengan Xiaoyan. Selain itu, sekte Mist Cloud telah menyadari jika sisa anggota klan Xiao telah dilindungi oleh klan Primer. Xiaoyan sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasan Mute. Dari kelihatannya, dia harus bergegas ke ibu kota secepat mungkin. Jika tidak, klan Primer akan berakhir dalam masalah. Juga, sisa anggota klan Xiao yang berada di bawah perlindungan mereka juga akan kena imbasnya. Kakak Mute, aku harap kamu merahasiakan kembalinya Xiaoyan dan tidak membocorkan informasi apapun. Xiaoyan berdiri dari kursi, menoleh ke arah Mute dan berbicara dengan suara serius. Kemudian dia dan lainnya segera meninggalkan aula dan bergegas ke atas binatang sihir harimau elang yang tetap berada di udara. Dengan suara gemuruh rendah, binatang sihir dengan cepat lebih tinggi. Akhirnya itu berubah menjadi titik hitam yang menghilang di cakrawala.